Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata kuliah psikologi kepribadian ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Vicky Minahul Ilmiah Salsabila NIM 331901. Kemudian Umar Arifki NIM 331909 dan Dedi Setianto NIM 3319035. Di sini kelompok 2 ini kita akan membahas tentang teori psikoanalisis klasik Sigmund Freud. Mari simak penjelasannya. Pembahasan yang pertama tentang riwayat hidup Sigmund Freud. Beliau lahir di Austria sekitar tahun 1856. Beliau sekolah di kedokteran dan disitulah dia mendapatkan pendidikan yang kelak membentuk teori kepribadian yang dikembangkan sampai sekarang ini. Setelah mendapatkan gelar sarjana kedokteran, dia bekerja di bidang neurologi. Namun, Freud meninggalkan karir riset dan beralih ke bidang pengobatan, praktek pengobatan. Kemudian yang kedua, struktur kepribadian Sigmund Freud. Sigmund Freud membagi struktur kepribadian menjadi 3 bentuk. Yang pertama, id, ego, dan superego. Id sendiri terletak di bagian tidak sadar, yang merupakan reservoir pulsi dan menjadi sumber energi psikis. Id diibaratkan oleh Sigmund Freud sebagai raja atau ratu, dan ego sebagai perdana menteri, sedangkan superego sebagai pendeta tertinggi. Kenapa diibaratkan sebagai raja? Karena id sendiri itu berlaku sebagai penguasa absolut, harus dihormati, manja, sewenang-wenang, dan mementingkan diri sendiri. Apa yang diinginkannya harus dipenuhi dan harus terlaksana. Itu pengertian id. Sedangkan ego ini terperangkap di antara 2 kekuatan yang bertentangan dan dijaga serta patuh pada prinsip realitas dengan mencoba memenuhi kesenangan individu yang dibatasi oleh realitas. Seperti tadi, ego diibaratkan sebagai perdana menteri ya. Ya, selanjutnya adalah dinamika kepribadian Sigmund Freud. Yang pertama adalah naluri. Naluri yang biasa kita sebut dengan insting. Konsep insting menurut Freud adalah konsep psikologis dan biologis. Suatu konsep perbatasan antara gejala tubuh dan gejala mental. Insting dapat didefinisikan sebagai perwujudan psikologis dari sumber rangsangan somatik dalam yang dibawa sejak lahir. Perwujudan psikologisnya disebut hasrat, sedangkan rangsangan jasmaninya dari mana hasrat muncul disebut kebutuhan. Jadi contoh insting adalah bayi yang sudah tahu cara menyusui tanpa melihat tutorialnya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah macam-macam naluri. Naluri kehidupan. Naluri kehidupan menurut Freud menggunakan istilah lain yang disebut pulsi. Pulsi seksual disebut libido, sedangkan pulsi non-seksual disebut alimentasi yang berhubungan dengan hasrat makan dan minum. Ya, naluri kehidupan ada 2 ya, jadi naluri untuk makan dan minum dan naluri untuk berhubungan seksual. Selanjutnya adalah naluri kematian dan keinginan mati. Walaupun berada di dalam bawah sadar, menjadi kekuatan motivasi. Naluri kematian dapat menjurus pada tindakan bunuh diri atau perusakan diri, bersikap agresif terhadap orang lain. Ya, naluri kematian atau ingin mati ini berbahaya sekali. Selanjutnya adalah kecemasan atau anxiety.
Kecemasan objektif merupakan respon realistis ketika seorang merasakan bahaya dalam suatu lingkungan. Menurut Freud, ini sama dengan rasa takut. Ya, takut akan ketinggian, takut akan gelap, takut kedalaman, takut jatuh cinta. Kecemasan neurotik berasal dari kata konflik alam bawah sadar dalam diri individu. Karena konflik tersebut tidak disadari, orang tersebut tidak menyadari alasan dari kecemasan tersebut. Nah, ini contohnya seperti kalian tiba-tiba merasa sedih tapi nggak tahu sedihnya dari mana gitu. Freud percaya bahwa kecemasan sebagai hasil dari konflik bawah sadar merupakan akibat dari konflik antara pulsi ID atau umumnya seksual dan agresif dan pertahanan dari ego dan superego. Di sini akan menjelaskan tentang perkembangan Sigmund Freud. Perkembangan kepribadian Sigmund Freud itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu tahap infantil. Tahap infantil usia 0 sampai 5 tahun. Tahap laten 5 sampai 12 tahun. Tahap genital itu usia di atas 12 tahun. Tahap infantil yang paling menentukan dalam bentuk kepribadian. Perkembangan kepribadian ditentukan terutama oleh perkembangan biologis, sehingga disebut juga tahap seksual infantil. Perkembangan insting seks berarti perubahan katesis X. Tahap kepribadian dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama, fase oral. Fase oral usia 0 sampai 1 tahun. Fase ini adalah fase perkembangan yang berlangsung pada tahun pertama dari kehidupan individu. Pada fase ini, daerah erogen yang paling penting dan peka adalah mulut, yakni berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar akan makanan dan air. Yang kedua, fase anal. Fase anal itu usia 1 sampai 2/3 tahun. Fase ini dimulai dari tahun kedua sampai tahun ketiga dari kehidupan. Pada fase ini, fokus dari energi libidal dialihkan dari mulut ke daerah dubur, serta kesenangan dan kepuasan diperoleh dari kaitannya dengan tindakan mempermainkan dan menahan fases atau kotoran. Pada fase ini pula anak mulai diperkenalkan aturan-aturan kebersihan oleh orang tuanya melalui toilet training. Yang ketiga, fase valis. Fase valis usia 2/3 sampai 5/6 tahun. Fase valis ini berlangsung pada tahun keempat atau kelima, yakni suatu fase ketika energi libidosa saranya dialihkan daerah dubur ke daerah kelamin. Pada fase ini, anak mulai tertarik pada alat kelaminnya dan mempermainkannya dengan maksud memperoleh kepuasan. Yang keempat, fase laten. Fase laten ini dari usia 5/6 sampai 12/13 tahun. Fase ini mengalami periode peredaran impuls seksual. Menurut Freud, penurunan minat seksual ini akibat dari tidak adanya daerah erogen baru yang dimunculkan oleh perkembangan biologis. Yang kelima, fase genital. Fase ini dimulai dari perubahan biokimia dan fisiologi dalam diri remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan
tanda-tanda seksual sekunder seperti suara, rambut, buah dada, dan lain-lain. Dan pertumbuhan tanda seksual primer. Pada fase ini, kateksis genital mempunyai isi vartakistik. Individu mempunyai kepuasan dari perangsangan dan manipulasi tubuhnya sendiri, dan orang lain diinginkan hanya karena memberikan bentuk-bentuk tambahan dari kenikmatan jasmani. Pada fase ini, impuls seks itu dimulai disalurkan ke objek luar, seperti berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, menyiapkan karir, cinta lain jenis, perkawinan, dan keluarga. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.